Nah, gitu. Episode berapa, Pak? Take ke 1000. Roll and action. Terus saya mau basa-basi lagi, mau gombalin Bu Mutia, takut nilai saya jadi Ini. Bu Mutia suka digombalin. emang. Ayo Pung, buat Pung. Yes. Asal jago main ML kan. ML. Ya, Mobile Legends. Masalahnya saya Lu nggak main mainnya, aja? Hah? Dia main Mobile Legends. saya enggak, Pak, saya mainnya PUBG loh. Nah, saya harus Beda otodidak aliran. main ML gitu. Ya enggak bagus. Kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita pembahasannya mengenai mata kuliah apa, Pak? Hukum adat. Perkawinan ya. Hukum adat. Hukum adat membahas tentang perkawinan. Perkawinan. Kita dari kelompok 2, saya Yanto. Saya Gilza Sifat Patra. Saya Bagus Nugroho. Saya Ben Istianugraha. Seperti yang tadi disampaikan, kita kebagian membahas tentang perkawinan. Mungkin perkawinan ini sesuatu yang ya kalau bisa dibilang udah diketahui secara umum. Ya, Kita hanya bagian menggali saja, lebih dalam lagi gitu kan. penjelasan lagi. Iya, sedalam sumur. Oh, Dalam banget. Pak, jadi pengertian perkawinan itu apa sih, Pak? Oke, perkawinan di Indonesia ini dalam pengertiannya itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Nah, dari pengertian tersebut ada beberapa landasan hukum dari perkawinan tersebut yang ada di Indonesia. Yang pertama itu di perundang-undangan itu ada di pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, di mana di situ diterangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Jadi dari peraturan perundang-undangan ada beberapa penekanan. Yang pertama adalah seorang pria dan seorang wanita, berarti harus lawan jenis. Kalau sesama jenis nggak bisa, betul? Nah, sesama jenis akhirnya tidak masuk dalam legalitas perkawinan yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua adanya tujuan yaitu rumah tangga. Jadi tidak hanya bersama saja laki-laki dan perempuan ini. Yang selanjutnya adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada unsur agama, tapi tidak disebutkan itu agama apa, tapi ada berbagai macam agama yang ada di Indonesia Yang mengatur perkawinan. Betul. Yang selanjutnya itu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena dengan berbagai macam agama di Indonesia ini untuk perkawinan yang non-Islam itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berarti perdata ya, Pak, bukan pidana. Masuknya di Perdata. Nah, sedangkan untuk yang Muslim itu akan masuk di kompilasi hukum Islam, yaitu berlaku untuk seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, dan itu diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Nah, selain dari beberapa peraturan tersebut juga ada peraturan Mahkamah Agung, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi. Contohnya adalah putusan MK tahun 22, putusan MK nomor 22 tahun 2017 yang mengubah batas usia minimum menikah bagi perempuan dari umur 16 ke 19 tahun. Yang sebelumnya yang 16 tahun itu undang-undang tahun berapa, Pak? Nah, itu berarti masih mengacu pada peraturan perundang-undangan yang tahun 74 gitu. Jadi kenapa itu dirubah? Karena mungkin pandangan dari pemerintah perlu adanya pembatasan usia minimum dari calon pengantin tersebut atau yang akan membentuk keluarga. Hubungannya pasti banyak, ada masalah ekonomi, ada sosial, juga adat istiadat, karena ada beberapa adat di Indonesia ini secara tidak tertulis mengharuskan wanita itu menikah ketika dia sudah memenuhi syarat secara adat, di mana
kadang umurnya belum mencukupi. Belum mencukupi Ya. tadi 19 tahun. Betul. Jadi kadang salah satu contoh mungkin di Bali itu ketika wanita itu sudah di gigi geramnya sudah ditaling istilahnya. Nah, itu dia sudah bisa menikah. Padahal umur ketika dia ditaling itu sekitar umur 14 sampai 15 tahun. Nah, Berarti itu masih kalau terlalu muda. di salah satu hukum adat yang berlaku itu patokan undang-undang negara yang mengatur 19 tahun itu tidak berlaku. Ya, jadi ada beberapa penyesuaian yang dilakukan. Sebenarnya ketika adat ini digunakan, itu sebenarnya bukan tidak baik, tapi karena adat ini berada dalam suatu negara, maka diaturlah peraturan tersebut supaya menghindari penyalahgunaan peraturan-peraturan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan dari suatu aturan adat yang ada. Yaitu tadi contoh ketika pernikahan itu masih di bawah umur, itu kadang mengakibatkan konflik sosial dalam arti perceraian ataupun kelahiran di bawah umur yang membahayakan nyawa bagi ibu dan janinnya. Itu kalau secara medis. Itu secara medis, kira-kira seperti itu, Pak. Pak Gilja, tadi Ya. kan disebutkan sempat disinggung masalah usia gitu kan. Oke. Terus di suatu tradisi juga gigi taringnya ketika mengalami sebuah proses itu syarat sahnya perkawinan secara adat itu sah. Gitu. Sebenarnya syarat sah perkawinan secara ketentuan yang berlaku itu seperti apa sih, Pak? Oke, kalau tadi Mas Benny menjelaskan itu adalah hukum adat yang berlaku di Bali. Kalau secara nasional seperti Secara apa? nasional ya, secara nasional ini Atau yang berdasarkan berlaku di Indonesia gitu. ya, usia minimum ini ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pria dan wanita untuk menikah itu minimal usia 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun. Untuk usia minimal 19 tahun, Mas, bagus. Nah, seperti itu, Pak. Ya kan? Nggak boleh kurang tuh ya. Nggak boleh kurang. Karena sekarang bisanya 18 tahun 9 bulan. Nah, itu jangan. masih kurang sesuai dengan peraturan pas 19 tahun. Masih kurang 3 bulan 1 bulan itu dia tetap itu melanggar undang-undang namanya. Kecuali diizinkan orang tuanya. Ya, itu nanti masuk kalau diizinkan orang tuanya itu ada masuk di syarat sahnya perkawinan. Itu dimasuk di syarat sahnya perkawinan. Jadi kalau di undang-undang yang berlaku adalah minimal 19 tahun dan itu persetujuan di kedua belah pihak. Itu kan usia ya, Pak. Usia. Selain usia, izin orang tua sih, Pak. Itu yang wali lah ya. Wali bisa. Cuman kalau wali kan kayaknya menggambarkan misalkan dia udah nggak punya keluarga, orang tua, ayah atau ibu, kan jadi wali ketika dia. Orang tua itu kan bisa disebut wali juga. Iya sih. Orang tua juga dispensasi pengadilan mungkin, Pak. itu apa dispensasi pengadilan? Jadi jika terdapat keadaan, jangan ketawa Mas Bagus. Mas Bagus ini kayaknya ingin menanyakan tadi izin orang tua udah. Dispensasi pengadilan itu apa? Dispensasi pengadilan. Jadi jika terdapat keadaan mendesak nih. Oh, kayak tadi disebutkan misalnya usia di bawah 19 tahun. Ya, jadi calon mempelai ini bisa mengajukan dispensasi ke pengadilan untuk melangsungkan pernikahan meskipun belum memenuhi syarat. Oh, selain itu Selain itu ada lagi sih Pak, mungkin mahar nggak sih? kalau mahar nggak ada sih Pak. Kalau dalam syarat sah perkawinan ya, maksudnya untuk sesuai dengan mahar itu kan Syariat agama. Syariat agama ya. Kalau syarat sahnya mungkin kita juga di KUA juga jadi tanpa ada lain-lain hal-hal atau pesta pun itu kan sebenarnya nggak diwajibkan juga ya untuk pesta dan lain-lain itu kan karena kita ada hukum adat masing-masing. Kalau saya di Jawa biasanya hukum adat orang Jawa ya ada siraman. Terus ada lagi pengajian juga, amin berapa kan gitu ya Mas. Kalau di orang Jawa tuh begitu. Terus ada lagi saksi mungkin ya kalau dari syarat-syaratnya ada saksi. Tadi wali udah disebutkan. Nah, saksi ini juga harus memiliki wali nikah yang sah. Jadi ibaratkan saksi itu pihak keluarga kita tuh, dari satu pihak keluarga ya. Setahu saya seperti itu. Kedua belah pihak. Iya. Nah, kalau untuk wali sendiri, Mas Gilja, saya mau tanya, Boleh ya. apakah seseorang yang sudah pernah menikah itu wajib menggunakan wali atau tidak? Seseorang yang sudah pernah menikah wajib menggunakan wali atau tidak? Kalau yang namanya pernikahan pasti harus ada walinya Mas, harus ada yang menyaksikan.
entah itu dari pihak keluarga atau pihak teman. Berarti sebenarnya kalau dari syarat sahnya itu dari ketentuan negara berarti ada ya Pak ya. Berarti umur tadi, Ya, yang kedua persetujuan dari orang tua. Betul. Gitu ya. Terus mungkin juga ada pernikahan dengan agama. Berarti kan yang didasari oleh pernikahan dengan agama kan ya. Iya. Gitu. Nah, kalau mungkin di Islam tadi salah satunya berarti ada suami istri, ada walinya tadi kan. Ya, ada wali juga. Keempat mungkin kalau di Islam ada ijabnya kali ya. Ijab dan kabul itu tadi Ijab belum dan qabul itu ya, belum disebutkan nih kan. Iya. Ini Mas Bagus pertanyaannya banyak juga nih. Contoh kita ambil kayak walid itu kan Tapi kayak begitu ibu. kalau boleh saya menanggapi tadi ya Pak ya. Sebenarnya kalau untuk perwalian itu kan lebih cenderung untuk pihak perempuan Pak. Kalau sejauh yang saya tahu, kalau untuk pihak laki-laki walaupun tanpa wali itu diperbolehkan. Ya, Asal ada saksi. asal ada saksi. Iya kan? Nah, tapi kalau untuk yang perempuan itu wajib ada wali saudara. Kalau enggak kalau misalnya bapaknya sudah almarhum berarti kakaknya. Ya. Kalau ada kakak Saudara laki-laki. laki-laki ya saudara laki-laki. Kalau enggak kakak berarti adik. Yang penting kan saudara. Ya. Diutamakan yang saudara dulu kan, Pak. Kalau misalnya dalam saudara itu tidak ada yang laki-laki, berarti jatuhnya ke paman. Ya kan? Paman itu adik atau kakak dari bapak. Itu sih yang saya tahu, Pak. Kenapa Pak kok dari pihak perempuan tuh harus ada yang sedarah atau sedaging untuk pernikahan? Kenapa nggak kayak laki-laki gitu? Mungkin buat ini ya, Pak. Pelepasan ya? Bukan buat pelepasan, buat menjaga efek-efek negatifnya, Pak. Mudorot lah bahasa Jermannya mah ya, Pak. Bahasa Jermannya? Mudorot. Oh, udah. Karena setahu saya begini, di kompilasi hukum Islam itu kenapa perempuan itu harus ada perwalian dari pihak keluarga yang saudara. Yang pertama memang karena perempuan ini memang ada ketika dia menikah tersebut adalah peralihan untuk tanggung jawab. Itu kalau dari sisi Islamnya sendiri. Kalau kita bicara wali, sebenarnya itu mungkin masuknya karena khusus di hukum Islam saja. Kalau untuk yang di nasional ya memang ada wali, tapi tidak seketat peraturan di hukum Islam. Kira-kira seperti itu. Terus Pak Bagus, tadi kan disebutkan ya, udah landasan hukum, terus syariat, terus pencatatan perkawinan. Nah, sebenarnya hak dan kewajiban suami istri itu apa sih, Pak? Nah, ini di sini yang saya tahu untuk hak dan kewajiban suami istri ya dalam perkawinan itu di sini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 30 yang menyatakan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin. Suami istri berkewajiban menciptakan rumah tangga yang rukun, damai, dan sejahtera, serta membina keluarga dengan saling kerjasama dan pengertian. Terus kalau misalnya salah satu itu kan tadi disebutkan ya Pak, hak dan kewajiban. Misalnya salah satunya tidak terpenuhi, apa yang terjadi Pak? Salah satunya tidak terpenuhi ya. Ya menimbulkan perceraian atau apa? Atau ya kebanyakan mungkin seperti itu ya. Kalau bagus ya. Biasanya mungkin ini ketika hak dan kewajiban itu tidak terpenuhi, akhirnya dari pihak yang merasa haknya tidak diberikan, akhirnya mengajukan gugatan dalam pernikahan kan, akhirnya difasilitasi untuk ke pengadilan agama atau ke KUA terdekat. Gugatan. Ya, untuk gugatan dalam arti ketika dia mungkin ditinggal suaminya 3 bulan tidak dinafkahi secara berturut-turut, itu kan kalau di agama Islam Tidak diperbolehkan. perempuan tersebut bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama terdekat. Kalau memang benar si suaminya tidak menafkahi selama 3 bulan berturut-turut, baik lahir maupun batin. Nah, terus Pak Bagus, ini apa satu lagi?
Terus kan ada yang disebut dengan harta dalam perkawinan ya Pak. Harta dalam itu apa Pak? Ya, yang kita ketahui ini mungkin harta gunung gini ya. Oh, boleh gini. Harta gunung gini. Itu harta gunung gitu itu diatur dalam Undang-Undang 1 Nomor 74 Pasal 35. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bawaan atau yang diperoleh sebelum menikah tetap menjadi milik pribadi masing-masing. Jadi harta bawaan yang didapat pada saat sebelum pernikahan itu menjadi milik pribadi masing-masing pihak. Berarti kalau pra pernikahan dia punya bawah harta, berarti Ya. itu hak milik, Ya, hak miliknya. bukan hak bersama. Bukan hak bersama. Berarti dia ada perjanjian pranikah kayak gitu maksudnya. Ya, bisa itu nanti ditentukan di perjanjian pranikah. Oh. Jadi kayak misalkan Pak Jilza nih menikah, ya kan, Amin amin. mau memisahkan harta bawaan Pak Jilza nih. Nah itu bisa nanti dibuatkan akta perjanjian pranikah di notaris gitu. Terus Jadi saya juga kantor- bisa. Oh di bapak juga bisa. Saya Promosi juga ini. Bisa kalau di Tapi kalau ngomong-ngomong tentang perjanjian pranikah, apakah hal yang wajib sih menurut pendapat masing-masing nih? Apalagi Pak Bagus nih, kan sebagai notaris juga ya. Katanya bisa. Oh staffnya. Bukan notaris ya. Oh, staff. Alhamdulillah Bismillah ini kan naik Pak. Gitu Amin kan. amin. Itu apakah menjadi syarat wajib Pak untuk pernikahan nih? Harus ada perjanjian gini atau tidak wajib ada pernikah gitu? Ya, kalau misalkan Pak Gilza merasa lebih produktif gitu, mendapatkan harta bawaan gitu, ya mungkin Pak Gilza mau membuatkan perjanjian pernikahnya ya silakan gitu, boleh-boleh saja. Karena tapi kalau menurut saya Apa tuh? Pak, kalau mengenai perjanjian pranikah itu sebenarnya konsep dasarnya itu nothing tulus itu Pak. iya sih. Ya, Iya. kalau misalnya kita lillahi ta'ala niat ibadah untuk nikah ya, Iya, ngapain benar. sih gitu kan pranikah ya udah gitu kan. Susah senang bareng-bareng aja gitu kan. Ya, Makanya nggak tanya itu. cuma kan kebanyakan ya dilihat nih ada contoh teman saya juga kayak gitu. Si perempuannya nih lebih produktif lah ketimbang laki-lakinya nih. Ya laki-lakinya males-malesan gitu kan. Nah ini kedepannya ya ada dia rencana membuat pranikah. Emang Jadi, pranikah bisa setelah akad? bisa. Bisa. Kan bisa sebelum dan bisa sesudah. Oh gitu ya? Sebenarnya kalau dilihat dari urgensi dari perjanjian pranikah itu di aturannya sendiri kan kata-katanya boleh Pak, boleh membuat perjanjian pranikah. Jadi bukan kata-kata diwajibkan. Berarti bisa ya bisa tidak Bisa ya? ya, bisa Ya, tidak. Itu Tergantung akhirnya- keikhlasan. betul. Iya kan? Nah, sebenarnya kan normatif dari pernikahan ini adalah hidup bersama. Iya. Nah, cuman Ah. kadang ada beberapa mungkin pasangan yang merasa bahwa mereka juga sudah mempersiapkan, oh jangan sampai ketika pernikahan ini terjadi sesuatu, Nah. way out-nya sudah harus disiapkan. Nah ini juga nih pertanyaannya. Nah ini akibat putusnya perkawinan apa Pak Bagus? Nah loading. Ya mungkin itu tadi Pak. Cipung bingung. Pembahasan. Akibat putusnya perkawinan, maka diserahkan ke kelompok 3. Sebenarnya perlindungan anak dalam hukum perkawinan itu bagaimana Pak? Ya, sebenarnya adanya anak ini adalah bukan sebuah akibat ya, karena kalau akibat itu kayaknya konotasinya negatif. Terlalu dalam gitu Ya, tapi ya ketika ada sebuah pernikahan, adanya rumah tangga, ya normalnya akan ada anak. Nah, selanjutnya sebenarnya kalau kita bicara anak juga pasca perceraian kan ada hak asuh anak gitu kan. Di mana hak asuh anak itu biasanya di bawah 17 tahun itu akan menjadi kewenangan dari ibunya gitu. Tapi ketika dia sudah mencapai umur 17 tahun, dia bisa memilih apakah dia memilih ikut ayahnya atau ibunya, betul. Nah, selanjutnya dalam masa tersebut ya ayah tetap wajib menafkahi untuk anaknya Sampai dengan usia 17 tahun. betul. Nah, itu untuk biaya nafkah dan pendidikannya anak tersebut itu diatur di pasal 41 Undang-Undang Pernikahan Itu untuk nafkah anak. untuk nafkah anak. Ya, dan Kalau si ayahnya nggak memenuhi
nafkah atau Saya lupa itu namanya, sebutannya apa itu. Oh, itu namanya ayah goblok. Udah punya anak nggak mau tanggung jawab, itu namanya ayah goblok. Itu kejadian di lingkup pertemanan saya tuh, Pak. Seperti itu. jadi gesit bikinnya? Iya. Jadi Setelah selesai udah tinggal. Jadi ya begitulah. Ya, jadi Mudah-mudahan Pak Gilja nggak kayak gitu ya. semoga Kayak yang kayak ada gitu, di Pak. kelas kita yang kita kenal kalah ya. Ya. Aku juga mau ngomong ya. Mudah-mudahan nggak. calon-calon. Bapak semua juga. Kita kayaknya laki-laki bertanggung jawab semua ya. Gitu. Amin amin. Ya, jadi Nah terus ini yang paling saya pengen tahu Pak semuanya. Jadi dalam bentuk perkawinan adat Pak, ada nggak sih Pak contoh perkawinan adat yang memang agak sedikit bersinggungan dengan perundang-undangan negara gitu, Pak? Baik dari segi hak asasi maupun perundang-undangan yang lainnya. Gitu, Pak. contoh ada kawin tangkap di Sumba, di mana si perempuan ini, saya kurang tahu detailnya, tapi si perempuan ini ibaratnya seperti diculik. Nah, setelah itu ketika berhasil diculik, maka diculiknya oleh ini ya, keluarga mempelai laki-laki ya, calon mempelai laki-laki. Ketika berhasil diculik, dibawa ke tempat laki-laki, akhirnya dinikahkan. Nah, setelah dinikahkan baru dikembalikan. Berarti itu mau nggak mau harus. Akhirnya kan seperti terlihat mau tidak mau, kan gitu. Yang mirip seperti itu ada di Lampung. Kampung itu apa lagi? Di Lampung itu adalah kawin lari. Jadi capek kemudian Pak, lari-lari, kawin lari-lari. Kawin lari-lari coba. Jam ya, kabur sambil kan, lari-lari. kan tergantung. Ada yang minta sensasinya lari juga ada. Jadi gimana kawin lari? Mas Bagus ya seneng banget ya. Ya, saya langsung ngebayangin. Jadi Kawin lari itu gimana Pak? Jadi gini, kalau yang di Lampung tuh setahu saya, apabila laki-laki tersebut sudah melamar sebanyak 3 kali, ditolak, tapi si laki-laki dan perempuan itu saling mencintai, si laki-laki Berarti yang mempunyai jalan untuk bisa menikahi dengan cara menculik, sama juga menculik si perempuan, tapi dengan ini ya, konsideran mau sama mau ya, nanti baru dinikahkan, baru setelah itu dikembalikan ke orang tuanya. berarti tadi yang melarangi yang nggak merestuinya dari pihak keluarga ya, Dari bukan keluarga, individunya bukan ya. dari individunya. Oh. Jadi hal-hal seperti itu adat di Indonesia itu bermacam-macam. Akhirnya apabila disandingkan dengan Peraturan yang ada. peraturan yang ada, memang Seakan-akan dia melanggar hak asasi. betul. Kira-kira seperti itu. Jadi Pak kalau- Gilja ada lagi contoh lain? Mungkin contoh perkawinan kerabat atau saudara terdekat ya. Kayak di saudara lah ya, bisa dibilang saudara gitu ya. Mungkin kalau yang sering didengar kita tuh dari Minangkabau. Dari Minangkabau ini apa ya? Dan ini menyinggung Undang-Undang Pasal 4 UU ya, perkawinan, yang mengatur tentang persyaratannya nih Pak. Gitu ya yang di Minangkabau ini. Jadi apa yang ditabrak nih? Yang ditabrak ya itu. Jadi misalkan saya punya apa ya? Punya Keinginan, sepupu. saya punya sepupu nih. Punya sepupu ya. Boleh dinikahin. Nah, itu kan kalau di peraturan perkawinan kita kan nggak diperbolehkan. Kalau secara syariat Islam nggak boleh Nggak kan? diperbolehkan dong. Kalau Tapi secara itu agama Islam ya, cuman kalau untuk agama yang bahkan kita kan banyak agama juga yang kita ketahui mungkin Islam. Kalau untuk yang lainnya kita nggak tahu ya. Nah, kalau menikah sesama itu kan kita memang nggak boleh. Tapi di Minangkabau itu masih diperbolehkan dengan hukum adat, karena Satu darah ya, bukan Iya. sama jenis ya. bukan sama jenis. Satu Kalau sama darah. jenis itu kan biasanya kita di ini ya di luar ya. Kalau biasanya gitu ya. sesama jenis Sini di juga Minang banyak. juga nggak boleh kan? Nggak boleh dong. Kayaknya tuh di semua adat di Indonesia kayaknya nggak Nggak boleh. boleh. Nggak boleh. Semuanya nggak boleh. Cuman ini ada contohnya, itulah Pak ya. Sedarah sih, dia Sedarah. nggak diperbolehkan, itu juga melanggar undang-undang itu. Pak Bagus mungkin ada Bagus, contoh? mungkin ada. Mungkin dari suku Bugis ya, Sulawesi Selatan. Di sini banyak perkawinan anak yang di bawah umur. Jadi tradisinya memang orang tua menjodohkan anak perempuan sejak masih kecil, dan perkawinan bisa dilakukan sebelum usia 19 tahun. Tapi kan kalau lihat syariat Islam juga kan nggak harus mesti 19 Iya. tahun. Sebenarnya kan kalau di hukum Islam sendiri yang penting sudah akil balik. Iya. Ya, Cuman kan
Kira seperti itu sih, Pak. Itu kalau di dekat kampung saya, Kampung Ambarawa. Jauh Wah. banget Pak kampungnya, Ya. emang nggak ada yang deketan. Nggak ada, kalau yang di sini kayaknya orangnya benar semua. Insya Allah. Kalau di Ambarawa itu jadi ada dia tuh biasa dipanggil Chef Puji namanya. Waduh. Ya. Itu Chef Puji itu dia di tahun 2008 dia itu umur 43 tahun. Yang nikahin bocah ya? Iya, banyak dia nikahin. Jadi dia tujuannya buat ngangkat derajat orang-orang di daerah pondok pesantrennya dia kan itu Mulia, pondok pesantren. padahal mulia ya, tujuannya memulia. Memuliakan tujuannya. Cuma salah kaprah gitu. Ya, salah apa Pak? Jadi dia menikahi anak berusia 12 tahun. Ya kan, anak 12 tahun ini sebagai istri kedua. Oh. Dengan Yang alasan viral itu kan? Iya, itu kan viral banget itu dulu kan. Dengan alasan karena dia sudah balik. Seperti itu. Nah, Jangan sampai nikah batin nih Pak. Walid. Walid. Ya kayak begitu itu Walid. Iya ya, itu dia Walid. Walid. Valid. Walid versi Ambarawa, Pak. Jadi mungkin kalau dibikin sebuah ini peraturan adatnya pernikahan di Indonesia itu banyak, Pak. Ada yang berbagai macam dengan keunikan dan kearifan lokalnya. Cuman ketika dia masuk di ranah hukum, nah, di negara ini diatur lah intinya gitu, supaya mungkin ya itu tadi tujuannya adalah bagaimana sebuah pernikahan itu bisa mencapai kesejahteraan bagi keluarga tersebut. Aturan adatnya tidak ditinggalkan. Contohnya ketika pernikahan di adat Jawa, ya adatnya akan tetap diberlakukan, tapi ditambah dengan keabsahannya di mana setelah ijab kabul mau pesta tidak pesta tapi dicatatkan di catatan sipil. Ya, di kawal. Melindungi hak juga mungkin ya. Ya betul. Itu sebenarnya pernikahan nggak ribet, gengsinya yang ribet, Pak. Nah, Mertua yang dibuat. oh iya. Pak Bagus ada yang disampaikan sebelum closing? Udah Pak, bagus Sudah sudah. cukup Pak. Cukup. Cukup. Pak Gilda ada yang sampaikan? Ya, mungkin itu kesimpulan dari kita. Banyak kalau membahas hukum adat tentang perkawinan ya. Semua daerah di Indonesia ini masing-masing Unik-unik ya? mempunyai ya unik-unik ya. Kearifan lokalnya masing-masing ya. Ada yang menikah sesama sepupunya, saudaranya, ada yang menikah dengan ibu mertuanya, ada yang ya enggak sih menikah dengan anaknya tapi nanti main sama ibu mertuanya. Karena ada yang seperti itu. Norma, itu norma. Ya, seperti yang kita tahu kan. Norma. Itu pun nyata gitu loh. Jadi banyak ya apa ya? Mungkin nafsu dan lain-lain itu memang udah membabi buta sih Pak. Pak Beni ada yang sampaikan? Ya itu tadi balik lagi intinya hukum adat perkawinan itu tetap ada di Indonesia, tapi di negara Indonesia juga ada peraturan dan legalitas yang mengatur tentang pernikahan tersebut. Jadi dua-duanya difasilitasi untuk bagaimana bisa berjalan beriringan, adat dan hukumnya bisa berjalan. Kira-kira seperti itu. Menghindari konflik juga. Dan menikahlah sebelum pasanganmu dinikahi orang lain. Ya. Pak Gilda. Ya. Kalau jalur ini belum melengkung ya gas aja. Pokoknya Pak, konton ora pas hubungan kandas. Iya. Cari bapak ya. Tetak le. Nah, mungkin itu pembahasan dari kita ya, mungkin itu pembahasan dari kami mengenai hukum perkawinan. Barangkali dari rekan-rekan ada yang ditanyakan atau penyampaian kami ada yang kurang sempurna ya silakan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaiannya terdapat bahasa ataupun gestur kita yang memang sedikit menyinggung. Iya. Mohon dimaafkan. Coba ya. Ya. Kita nggak berani menyinggung, tapi kita ingin jadi yang terbaik aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Anjay. kan udah puas doang.